Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan umroh qadha atau pengganti umroh tahun sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umroh di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Khaibar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Mekah. Berikutnya adalah Ghazwah Mu'tah, dilanjutkan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, juga dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha, tentu dalam 2 waktu yang berbeda. Dan peristiwa yang ke-8 adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Dan yang kedua adalah dimulainya era emas kekaisaran Romawi Bizantium. Ketiga adalah kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tuju Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Dinobatkannya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Peperangan hari itu dimulai dengan tantangan dari orang Yahudi yang tubuhnya tinggi besar dan memang terlihat sangat kuat ya, yang bernama Marhab. Ia menantang, ia keluar dari bentengnya kemudian menantang kaum muslimin untuk duel dengan dia gitu. Karena dengan tubuhnya, dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, Marhab ini sangat yakin bahwa ia akan memenangkan duel itu siapapun lawannya. Ia menyampaikan tantangannya dengan syair sebagai berikut. Aku yang oleh ibuku diberi nama Marhab, tajam senjata lagi berani dan boleh dicoba. Apabila peperangan sedang terjadi menyala-nyala. Dan tantangan ini disambutnya langsung oleh panglima kaum muslimin sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Juga menjawab tantangan tersebut dengan syair. Aku yang ibuku menamakan aku Haidarah, seperti singa jantan dari hutan yang dilihatnya sangat dibenci, yang menepati mereka dengan gantang timbangan yang luas. Dan ini syair Arab ya, sehingga agak sulit juga kita menerjemahkan maksudnya apa, tetapi intinya adalah mereka menyombongkanlah kehebatan diri mereka, menyombongkan dalam tanda kutip ya. Ya memang menyombongkan sih, menyombongkan ini kan dalam perang ya, ini psy war-nya gitu. Kata-kata mereka itu adalah kesombongan bahwa aku ini yang terhebat, aku ini senjata yang mematikan dan sebagainya. Dijawab oleh Ali bahwa aku ini adalah singa jantan yang dari hutan. Dilihatnya aja sudah membuat takut gitu, dilihatnya saja sudah sangat dibenci. Karena apa? Bikin takut. Intinya saya pun sama-sama jagoan, nggak ada takutnya sama kamu gitulah. Dan inilah jadi hikmahnya buat kita ya, harus bisa bahasa Arab agar lebih mudah lagi memahami sejarah. Dan intinya sih sebetulnya kalau kita ingin tahu sejarah memang bukan hanya bahasa Arab ya, bahasa dari sejarah yang sedang kita pelajari idealnya kita juga tahu gitu. Hanya ya dengan segala keterbatasan kita, apalagi dengan faktor usia dan mungkin alasan bakat juga ya. Tidak bakat belajar bahasa misalnya, belum ada kesempatan belajar, dengan tidak menjadi halangan bagi kita untuk
mempelajari sejarah. Kita lanjutkan ya. Setelah berhadapan, Ali bin Abi Thalib dengan Marhab ini terjadilah duel yang sangat sengit. Masing-masing saling menyerang dengan pedang di tangan. Dan akhirnya Marhab jatuh dan pedang Ali berkelebat memenggal lehernya hingga putus. Dan kejadian ini bukan pertama kali bagi Ali ya. Masih ingat mungkin teman pecinta sejarah, terjadi di peristiwa Ahzab di mana beliau itu, kaum muslimin secara keseluruhan itu ditantang oleh jagoannya Quraisy, jawaranya gitu. Jawara itu berarti kan jagoan di antara jagoan gitu, yaitu Amr bin Wud, dan yang menerima tantangan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Dan kemenangan juga, duel terjadi berkecamuk dengan sangat seru gitu, dan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang yang menjejakkan di sejarah Quraisy dengan sangat hebat, terkenal kehebatannya, tapi bisa dikalahkan oleh anak muda seperti Ali gitu. Dan sekarang juga sama, jawara yang terkenal di kalangan Khaybar itu dikalahkan dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Marhab terbunuh, keluarlah saudara dari Marhab, yaitu Yasir. Dan Yasir ini juga sama, saudaranya tinggi besar, dia pun sama tinggi besar, dan sama-sama juga jago dalam berduel. Dan sekaligus juga ia ingin membalaskan dendam terhadap kematian saudaranya Marhab. Ia menantang kaum muslimin dengan mengatakan, sesungguhnya Khaybar telah mengetahui bahwa saya Yasir, tajam senjata lagi pemberani, serta licin bagai belut. Dan memang begitu keadaannya, dia memang di kalangan orang Khaybar ini terkenal memang sangat gesit, tangkas gitu, dan mahir juga dalam berkuda. Kali ini tantangannya itu disambut oleh Zubair bin Awam, dan ini jagoan kaum muslimin juga ya, jawaranya kaum muslimin di antara jawara yang lain. Jadi kalau di kaum muslimin banyak yang jagoannya. Zubair bin Awam ini adalah salah satu pemuda juga ya, sepantaran di atas lah usianya, beberapa tahun saja di atas Ali bin Abi Thalib. Dan tentu saja setelah ia berdiri menerima tantangan dari Yasir, beliau menoleh ke arah Rasulullah SAW meminta persetujuan gitu ya. Lalu Rasulullah SAW mengangguk memberikan persetujuan, lalu keluarlah ia dari barisan kaum muslimin untuk menerima tantangan Yasir ini. Melihat Zubair bin Awam berdiri dan keluar dari barisan, ada seseorang di dekat Rasulullah yang khawatir melihatnya. Siapa lagi kalau bukan ibu dari Zubair bin Awam, Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi dari Rasulullah SAW sendiri. Jadi Zubair bin Awam ini adalah berarti saudara sepupu Rasulullah SAW ya. Berarti juga saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib. Jadi pertalian darah yang sangat-sangat dekat. Kalau Ali itu adalah putra dari paman Rasulullah, Abu Thalib, sementara Zubair bin Awam itu putri dari bibi Rasulullah, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Dan tentang Safiyah ini memang bukan hanya Safiyah yang ikut ke dalam pasukan Khaybar, dikisahkan ada 10 ya, 10 orang ini yang tugasnya itu ya sebagaimana perempuan lah yang merawat apabila ada yang luka, dan untuk logistik juga ya, membantu urusan logistik. Ketika Safiyah melihat putranya yang maju, ia merasa khawatir. Wahai Rasulullah, lelaki itu akan membunuh anakku. Kalau anakku yang maju gitu, maksudnya minta dilarang, jangan Zubair, jangan diizinkan Zubair maju. Takut Safiyah itu sebagai ibu ya, takut kehilangan putranya. Karena apa? Karena Yasir ini tubuhnya tinggi besar. Tubuh orang Arab tubuhnya udah tinggi besar ya. Ini Yasir tubuhnya tinggi besar, lebih tinggi besar lagi. Sehingga ada kekhawatiran di hati sisi keperempuanan seorang Safiyah binti Abdul Muttalib, kekhawatiran karena melihat fisik memang, wah ini udah di atas kertas kayaknya Zubair bin Awam nih yang kalah gitu, karena fisiknya memang jauh dari sisi ototnya gitu ya dan sebagainya. Namun Rasulullah SAW menjawab Safiyah dengan senyum dan keyakinan.
Rasulullah SAW bersabda, tidak wahai bibiku tercinta, justru anakmu lah yang akan membunuh lelaki itu. Insya Allah, itu jawab Rasulullah SAW. Setelah mendengar jawaban Rasulullah itu, tenanglah hati Sofiyah binti Abdul Muttalib. Itulah yang memang terjadi. Yasir ini pada akhirnya terbunuh di tangan sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan ada satu riwayat juga tentang Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa sebelum beliau melakukan duel dengan Marhab, itu sebelumnya ada duel pendahuluan yaitu dengan Haris, dan berhasil juga dilumpuhkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Setelah Yasir itu, maka terjadilah pertempuran yang sebenarnya kan sudah seperti biasa ya. Jadi ada duel dulu di awal, setelah ada duel baru pertempuran terjadi, dan kaum muslimin dengan bekal bocoran di mana celah benteng Yahudi, dengan bekal itu menyerang terus-menerus dan merangsek orang-orang Yahudi Khaybar di benteng-benteng mereka, sehingga membuat pada akhirnya pasukan Khaybar juga merasa terdesak. Dan kisah Ali bin Abi Thalib di pertempuran Khaybar ini memang sangat heroik ya. Setelah beliau mengalahkan duel yang begitu dahsyat, ini yang dilawan bukan orang biasa ya, orang-orang jawara ahli duel yang berbadan tinggi besar dan terkenal hebat. Bukan hanya dalam memimpin pasukan, kehebatan Ali bin Abi Thalib secara pribadi dalam menghunuskan pedang kepada lawan-lawannya itu sangat-sangat hebat. Dan beliau bahkan punya satu pedang khusus yang hanya beliau miliki, yaitu Zulfikar ya, pedang yang berujung dua gitu, bermata dua lah, seperti lidah ular ya gitu, yang bercabang, sehingga itu dimanfaatkan oleh beliau itu untuk kayak mencapit senjata lawan, terus senjatanya dilemparkan gitu, dan setelah itu ditusuk gitu. Dan ini luar biasa kiprah seorang Ali bin Abi Thalib. Padahal tubuh beliau itu tidak tinggi besar setinggi yang tadi orang-orang Yahudi ya, jadi normal saja gitu, tidak seperti Hamzah juga bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang pada saat itu sudah syahid ya, yang juga bertubuh tinggi besar. Juga dengan Abbas gitu yang bertubuh tinggi besar. Tapi Ali ini biasa-biasa saja, tetapi fisiknya sangat lincah, sangat kuat. Pergerakannya juga sangat-sangat lincah. Saking heroiknya cara bertempur Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai tameng yang dipegang oleh tangan kiri beliau itu belah karena saking banyaknya orang yang menyerang ke arah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kan panglima ya, maka panglima itu jadi pusat di mana orang-orang itu mengarah. Karena kan kalau panglimanya jatuh, panglimanya gugur di pertempuran, maka ini bisa memporak-porandakan pasukan yang dipimpin oleh panglima tersebut, dan bahkan bisa menghancurkan mental, menjatuhkan mental dari pasukan yang dipimpin oleh panglima tersebut. Sehingga ya wajar ketika menjadi sasaran. Dan Ali bin Abi Thalib juga sama, ia menjadi sasaran, dan sasarannya sasaran yang sangat-sangat kuat dan yang menghantam dari sana sini, sampai-sampai seringnya serangan itu membuat tameng yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib di tangan kirinya itu patah. Dan dengan patahnya tameng itu, musuh kan langsung mau memanfaatkan kesempatan untuk menyerang gitu ya dari sebelah kiri, karena tamengnya sudah belah, sudah tidak berfungsi, akan menyerang dari arah kiri. Hanya saja kecepatannya kalah. Tadi kan dikisahkan Ali itu tangkas dan satset gitu orangnya, lincah banget. Jadi meskipun tamengnya jatuh, sebelum orang itu mengayunkan pedang, sebelum ayunan pedang dari lawannya itu sampai ke tubuh beliau lekas-lekas melompat dan menghunuskan pedang, bahkan mungkin menebaskan, bukan menghunuskan ya, lompat dan menebaskan pedang ke arah orang tersebut, sehingga orang tersebut ya matilah di medan pertempuran. Dan diceritakan orang-orang hebat yang dilawan oleh Ali ini berjumlah 8 orang. Pada saat itu pertempuran terjadi di benteng An-Naftah, dan dengan keadaan kaum muslimin yang
wow gitu ya, beringas di tengah pertempuran. Dan bukan hanya Ali kan, kiprah seorang panglima itu menginspirasi pasukannya, sehingga melihat Ali yang bertempur dengan sangat luar biasa, pasukannya pun sama, bertempur dengan baterai yang sama, dengan motivasi yang sama, dan otomatis itu membuat kaum Yahudi terdesak. Pertempuran pada hari itu terjadi di benteng Natoh, dan benteng Natoh seperti diceritakan sebelumnya itu terdiri dari 3 benteng. Di dalamnya itu ada 3 benteng, yaitu An-Naim, As-Sab, dan Zubair. Inti dari kemenangan kaum muslimin adalah ketika Ali bin Abi Thalib berhasil membuka pintu benteng An-Natoh yang sangat-sangat kokoh, sehingga masuklah kaum muslimin pada akhirnya bisa menaklukkan benteng An-Natoh. Ketika pintu gerbang itu terbuka, larilah bercerai-berailah pasukan Khaybar menuju ke 3 benteng yang ada di dalam benteng Natoh itu. Yang pertama adalah An-Naim ya, kemudian An-Naim itu kan mereka berpencar tuh ketiga benteng itu, cukup menyulitkan kaum muslimin sebetulnya. Jadi harus mengejar yang mana nih gitu. Tapi dengan cepat mereka mengejar orang-orang itu ke 3 benteng tersebut, sehingga satu persatu benteng itu bisa ditaklukkan. Yang pertama adalah An-Naim terlebih dahulu yang bisa ditaklukkan, yang kedua adalah benteng Asyab, kemudian yang terakhir adalah benteng Zubair. Jadi benteng Zubair ini yang paling terakhir di dalam benteng Natoh yang bisa ditaklukkan. Pada akhirnya keseluruhan benteng Natoh itu ya berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan masih ingat ya, benteng An-Natoh ini adalah benteng yang cukup krusial bagi kaum Yahudi, karena di benteng An-Naim yang ada di benteng Natoh itu tersimpan perbekalan orang-orang Yahudi. Dan benteng An-Natoh ini kan benteng pusatnya ketentaraannya, dan di situ ada perbekalan untuk tentara, sehingga ya kalau perbekalan sudah dikuasai ya berarti dikuasai, dimenangkanlah pertempuran itu. Orang Yahudi sudah tidak punya perbekalan lagi untuk bisa melanjutkan pertempuran. Dan ketika melihat persediaan makanan yang sangat banyak di benteng An-Naim, Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Yahudi lewat perantara ya, dengan suara yang keras kan, supaya terdengar oleh semua orang gitu, dengan sabda beliau, makanlah kamu dan berilah makanan hewan-hewan kamu, tetapi janganlah kamu mengambil sedikit pun. Selain persediaan makanan yang berhasil dirampas oleh kaum muslimin, di benteng Kullah atau benteng Zubair juga ditemukan sumber air yang sangat banyak, dan ini ternyata tidak diketahui juga oleh masyarakat Khaybar. Jadi ini adalah mungkin benteng rahasia ketentaraan lah ya, dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui persediaan air para tentara yang rahasia gitu, sehingga orang-orang umum itu tidak mengetahui. Dan dengan ditemukannya sumber air ini yang ada di salah satu benteng Kullah ya, benteng Zubair, juga benteng Sya'ab, itu di 2 tempat tersebut itu tersedia persediaan air yang sangat-sangat banyak, melimpah, sehingga ya tidak akan kekurangan kaum muslimin selama melakukan pengepungan ke benteng-benteng yang lain. Tetapi punya persediaan yang banyak untuk menyerang benteng sisanya yang belum tertaklukkan. Jadi yang menemukan semua apa yang ada di dalam benteng Naim, kemudian Asy'ab dan Zubair itu sebagian kaum muslimin ya, yang lainnya terus mengejar dan melakukan penyerangan, menyusul atau mengejar orang-orang Yahudi dan melakukan penyerangan ke benteng yang lain. Karena kan ini baru satu benteng yang ditaklukkan yang terdiri dari tiga bagian benteng. Masih ada 2 bagian benteng yang lain yang di dalamnya juga ada benteng-benteng. Jadi yang selanjutnya diserang oleh kaum muslimin itu terkonsentrasi di benteng Ubayyu. Benteng Ubayyu ini adalah bagian dari benteng Qusaybah. Ini benteng besar yang kedua. Sama juga terjadi pertempuran, hanya sehebat apapun ya orang Yahudi ini mempertahankan benteng, tapi sehebat itu juga kaum muslimin merebut benteng, sehingga lambat laun benteng ini bisa direbut oleh kaum muslimin. Meskipun sama sebagaimana
benteng Nattah itu tidak bisa direbut dengan mudah. Ini juga cukup cukup effort juga gitu untuk membebaskan benteng Ubayyu ini. Nah, kalau tadi kan di benteng Nattah itu Ali bin Abi Thalib ya yang bintangnya gitu. Sementara di benteng Ubayyu ini yang menjadi bintangnya adalah Abu Dujana karena radhiyallahu anhu, karena beliaulah orang yang berhasil membuka gerbang benteng Ubayyu. Lalu apa yang ada di benteng Ubayyu ini? Di benteng Ubayyu ini sudah dikisahkan ya di episode sebelumnya. Yang terdapat di benteng ini yang disimpan oleh Yahudi adalah peralatan rumah tangga, hewan ternak gitu, persediaan mereka lah, persediaan hidup mereka, kekayaan mereka dan sebagainya. Alat-alat rumah tangga, barang-barang berharga, hewan-hewan peliharaan dan bahan makanan. Dan ini menjadi harta rampasan perang yang tentu sangat banyak. Berikutnya giliran benteng Al-Bariyu. Ini di benteng kedua ya. Tadi kan benteng Nattah tuh ada 3. Sekarang di benteng Husaybah. Di benteng Husaybah ini kan ada benteng Ubayyu yang tadi sudah ditaklukkan. Berikutnya adalah benteng Bariyu. Nah, di benteng Bariyu ini yang menjaga yang menjaganya tentara Yahudi itu adalah orang-orang yang ahli memanah, sehingga mereka melakukan perlawanan dari jauh dengan memanah. Dan salah satu anak panahnya bahkan ada yang mengenai Rasulullah SAW meskipun tidak menimbulkan luka yang fatal, tetapi tetap saja melukai Rasulullah SAW, salah satu panahnya ya. Tetapi pengetahuan tentang itu tentu malah membuat kaum muslimin itu semakin bersemangat dan marah kepada orang-orang Yahudi, sehingga semangat juangnya semakin tinggi dan dilawanlah panah-panah itu dengan melemparkan menjanik. Menjanik itu katapel besar ya, katapel besar yang melemparkan batu besar gitu. Dan ditambah lagi dengan serangan juga dari bawah, serangan dengan pedang dan sebagainya. Meskipun cukup sulit lagi-lagi, tetapi membuat mental Yahudi itu jatuh dan pada akhirnya mereka melarikan diri dan berhasil dikuasai juga benteng yang kedua di benteng Husaybah ini. Dan yang didapatkan, harta rampasan perang yang didapatkan di benteng Bariyu ini adalah bejana-bejana yang terbuat dari tembaga dan alat-alat dapur. Dengan diperolehnya alat-alat itu, maka Nabi SAW bersabda, "Irsiluha wa atbahu fiha." Cucilah periuk-periuk itu dan memasaklah kamu dengannya. Dan karena Husaybah ini bentengnya ada 2, jadi kan An-Nattah 3 benteng. Husaybah ini di dalamnya ada 2 benteng, yaitu Bariyu, yaitu Ubayyu dan Bariyu, dan sudah dua-duanya sudah ditaklukkan. Berarti sisa 1 benteng nih, 1 benteng besar yang di dalamnya ada 3 benteng, yaitu benteng Asyik. Masih ingat ya, benteng Asyik ini adalah benteng yang di dalamnya ada orang-orang, ada masyarakat dari Khaybar. Dan benteng Asyik ini terdiri dari 3 juga, yaitu Qumush, Watih, dan Salalim. Dan meskipun 2 benteng sudah ditaklukkan, ternyata Yahudi belum menyerah. Teman pecinta sejarah, mereka tentara yang masih ada berkumpul semuanya di benteng terakhir, yaitu benteng Asyik tadi. Karena ini diceritakan juga ya di video kemarin bahwa motivasi Yahudi di perang Khaybar ini benar-benar totalitas tanpa batas. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir, satu-satunya kesempatan terakhir mereka untuk bertahan di Jazirah Arab, bertahan dengan punya tanah. Sebetulnya kan mereka sebelumnya punya tanah kan di Madinah, di Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Sebelumnya diberi tanah oleh Rasulullah, tidak diusir. Tetapi ya karena sifat mereka sendiri sehingga mereka terusir dan berkumpul di pertahanan terakhir, yaitu di Khaybar. Jadi Khaybar ini adalah pertahanan terakhir sehingga mereka benar-benar totalitas sampai titik darah penghabisan mempertahankan Khaybar. Kaum muslimin memulai penyerangan dari benteng yang pertama, yaitu Al-Qumush. Di benteng ini ada tinggal seorang Yahudi, ditempati gitu oleh seorang Yahudi yang ternama, yaitu Abil Huqai. Dan di benteng ini yang menjadi bintangnya, pahlawan yang bersinarnya, lagi-lagi Ali bin Abi Thalib. Ia berhasil
meskipun dengan segala kesulitan kaum muslimin ya, ialah yang berhasil mendobrak dan membuka pintu benteng yang menjadi kunci dari kaum muslimin untuk mengalahkan Yahudi di benteng Homs. Dan di dalam benteng inilah ditemukan putri dari pembesar Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab. Berhasil ditawan dan diserahkan kepada, tentu saja ya, semua rampasan perang diserahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu yaitu Safiyah bin Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Kok radhiyallahu anha? Gimana sih ceritanya? Ya teman-teman cinta sejarah, untuk kisahnya mungkin cukup saja sampai di sini ya. Hikmah yang kita ambil ya tentu tidak berhenti ya, kita mengambil hikmah dari seorang yang hebat seperti Ali bin Abi Thalib ya. Dan beliau ini kalau saya lihat itu mengumpulkan segala keutamaan. Beliau ini anak muda, kemudian hebat di medan pertempuran, hebat dalam kezuhudan, dalam ibadah, tapi di sisi lain juga ahli dalam ilmu. Jadi kelebihannya itu kelebihan dari sisi ruhiyah, dari sisi fikriyah, juga jasmaniyah ya. Otaknya, jasadnya, juga hati beliau gitu. Jadi ketiga hal itu benar-benar utama dari seorang Ali bin Abi Thalib. Dan yang luar biasanya lagi, anak muda gitu. Makanya sebetulnya kalau anak muda itu bisa mengoptimalkan potensi ya, maka ya bisa optimal, bisa maksimal hidupnya dan bisa menjadi yang terbaik gitu. Dan termasuk orang-orang di sini ya, Zubair bin Awam ini anak muda juga kan. Ketika bisa mengoptimalkan potensi, tiga-tiganya itu bisa maksimal. Jadi Ali ini mungkin termasuk orang yang general tapi terbaik di semua bidangnya gitu. Bukan tipe orang yang bukan spesialis gitu. Jadi orang general tapi ya intinya yang spesialisnya banyak. Intinya yang spesialisnya banyak. Dari sisi ilmu beliau luar biasa, nomor 1 gitu kan. Ketika syahidnya Ali bin Abi Thalib itu, Muawiyah mengatakan tertutuplah gudang ilmu gitu karena meninggalnya, karena syahidnya Ali bin Abi Thalib itu, karena ilmunya luas dan jadi tempat bertanya. Sehingga ucapan-ucapan Ali itu banyak yang diabadikan ya oleh ulama-ulama karena memang mengandung makna yang sangat dalam. Dan beliau juga karena keilmuannya yang sangat faqih gitu, jadi ahli dalam berfatwa juga gitu. Dari segi jasadnya juga bisa mengalahkan jawara-jawara yang luar biasa. Saya sampai mengagumi ya, ini kan Ali ini dari kecil, dari sejak ayahnya meninggal, Abu Thalib, beliau ini kan diasuh oleh Rasulullah SAW. Jadi anak didiknya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi tentu saja selain pujian kepada Ali, kita harus memuji Rasulullah SAW yang saya kira hanya beliau yang bisa mendidik seseorang yang bisa memiliki spesialisasi dalam berbagai bidang. Spesialis, tapi berbagai bidang. Itu kan unik banget gitu, orang seperti ini tuh ya di masa sahabat saja cuma Ali. Yang seperti Ali itu cuma ahli, yang lain tidak ada yang seperti Ali ya tentu ya, karena memiliki keunggulannya masing-masing dan Rasulullah SAW. Dan kenapa Ali bisa seperti itu ya, karena beliau dididik dari kecil oleh Rasulullah SAW. Ali itu sahabat yang tidak pernah yang bersih banget, tidak pernah sempat menyembah batu ya, sebagaimana orang-orang Quraisy yang lain. Kan ada sahabat yang sempat musyrik dulu gitu kan, banyak gitu. Hanya segelintir orang yang selama hidupnya meskipun belum menemukan Islam itu tidak pernah yang namanya menyembah batu. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, juga Abu Bakar As-Siddiq ya. Tapi itu tentu saja tidak mengurangi kemuliaan para sahabat yang lain gitu. Hanya saja
dengan keistimewaan itu Ali menjadi karakter yang ya patut untuk kita cintai dan kita contoh ya, tentunya terutama oleh kaum pemuda, terutama oleh anak-anak muda. Coba contohlah orang seperti ini yang meskipun orang tua kalian itu tidak sehebat Rasulullah SAW dalam mendidik kalian, tapi kalian bisa mendidik diri kalian itu sebagaimana Ali. Manfaatkan waktu muda, hauskanlah dengan ilmu, semangatkan dalam berjuang gitu ya, jangan berleha-leha, jangan ke distract dengan semua keadaan-keadaan yang ada gitu, dengan semua kekacauan yang ada, dengan semua distraksi di segala medsos. Dan karena didikan Ali bin Abi Thalib juga, dua putranya yaitu Hasan bin Husain menjadi sahabat yang utama, bahkan menjadi pemimpin surga dari kalangan pemuda. Luar biasa ya, cucu Rasulullah ini, dua yang Hasan Husain ini radhiyallahu anhuma, ini memiliki keutamaan yang luar biasa di kalangan para sahabat, bukan hanya karena beliau adalah cucu Rasulullah SAW, tetapi memang karakter mereka yang memang sangat kuat, yang tidak mudah terombang-ambing. Bahkan memang didikan Ali bin Abi Thalib, juga didikan Rasulullah SAW sebagai kakek beliau yang membentuk mereka seperti ini. Juga istri beliau itu menjadi pemimpin surga dari kalangan perempuan. Jadi dan kita tidak boleh menutup mata bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai kepala rumah tangga ini berjasa dalam hal ini ya, menjadikan istrinya itu adalah istri terbaik. Tentu saja banyak juga dari Rasulullah SAW ya, didikan Fatimah tentu saja gitu. Dan secinta dan kehebatan Ali bin Abi Thalib ini membuat kita memang sangat layak untuk mencintai beliau gitu ya, menjadikan beliau idola. Hanya saja tetap ada di bawah mencintai Ali bin Abi Thalib ya sebagai Ali gitu, sebagai sahabat Rasulullah SAW, sebagai menantu Rasulullah SAW. Tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tentu saja. Jadi tetap Rasulullah SAW yang dijadikan paling utama gitu. Kita bersolawat dan sebagainya, tidak ada solawat untuk Ali ya. Tidak ada kita harus setiap hari menyebut Ali, tidak gitu. Tidak dianjurkan setiap hari menyebut Ali, apalagi mendoakan Ali, enggak. Tetapi yang bersolawat itu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ali pun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Ali bin Abi Thalib, tetapi tentu saja tidak dalam batas wajar ya, juga mencintai sahabat-sahabat yang lain. Kenapa sekarang dibahas Ali? Karena memang ini berkaitan dengan perang Khaybar, di mana memang kiprah Ali bin Abi Thalib ini sangat-sangat menonjol ya, sangat-sangat menonjol. Jadi kan orang itu punya kisah dan momennya sendiri-sendiri gitu. Nanti di perang Yarmuk itu kita tidak akan menceritakan Ali, tapi menceritakan Khalid bin Walid. Kemudian di perang Qadisiyah kita tidak akan menceritakan Khalid bin Walid dan Ali, tetapi menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu kayak ada momen di mana seseorang itu menjadi bintangnya gitu. Dan Khaybar yang menjadi bintangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada tadi Zubair bin Awam, juga Abu Dujana. Ini pemuda-pemuda yang sangat-sangat keren ya. Jadi para pemuda yuk jadi dong kalian itu kayak Ali bin Abi Thalib ya. Kan idola itu memang Rasulullah SAW, tapi kan kalau Rasulullah itu kita bisa menganggap terlalu sempurna gitu. Ya kita carilah orang-orang yang memang sahabat-sahabat yang memang lebih dekat gitu karakternya dengan kita gitu. Dan Ali ini lebih dekat dengan karakter kalian para pemuda gitu, yang semangatnya luar biasa, yang fisiknya juga sangat kuat, beda dengan kita ya yang sudah
yang mungkin generasi milenial gitu, yang sudah mulai ada yang terasa gitu imbas dari usia. Tapi kan anak-anak muda nih yang katanya Gen Z banyak ini gitu ya, banyak kekurangan. Enggak, saya percaya kok anak muda itu banyak kelebihan. Buktinya tuh Ali itu memiliki banyak kelebihan yang orang lain mungkin spesialis. Yang namanya spesialis itu satu bidang, tapi Ali semua bidang dia spesialis di bidangnya. Dan anak muda bisa kok seperti itu ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan stereotip jelek tentang Gen Z. Enggak kok, kalian banyak positifnya, kreatif dan sebagainya. Yuk, insya Allah jadi bisa seperti Ali bin Abi Thalib masa kini. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai di detik ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.